Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Di pagi ini kita akan mempelajari tentang materi gelombang elektromagnetik. Untuk materi gelombang elektromagnetik ada 4 hal yang akan kita pelajari. Tetapi untuk pertemuan di hari ini kita akan mempelajari 2 hal, yaitu pengertian gelombang elektromagnetik dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang materi gelombang elektromagnetik dan hal yang akan kita bahas adalah pengertian gelombang elektromagnetik dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Misalkan pada gambar, sumbu X menunjukkan cepat rambat cahaya, sumbu Y menunjukkan medan listrik, dan sumbu Z menunjukkan medan magnetik. Di mana medan listrik berubah secara sinusoida dapat menghasilkan medan magnetik dan seterusnya, dan medan magnetik berubah secara sinusoida dapat menghasilkan medan listrik dan seterusnya. Maka gelombang elektromagnetik dapat diartikan sebagai gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnetik dan medan listrik dalam arah saling tegak lurus dengan arah rambatannya. Sekarang kita lihat pada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, kuat medan listrik dan magnetik besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain, yaitu menurut hubungannya medan listrik sama dengan cepat rambat cahaya dikali dengan medan magnetik, atau E sama dengan C kali B. Yang ketiga, arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik dan medan magnetik. Maka itu gelombang elektromagnetik disebut juga gelombang transversal. Gelombang yang berikut, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. 4. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 5. Gelombang elektromagnetik adalah berupa gelombang transversal. 6. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi yang dipelajari dalam gelombang mekanik. Untuk mendapatkan cepat rambat cahaya gelombang elektromagnetik, kita menggunakan persamaan C sama dengan 1 dibagi dengan akar dari permeabilitas vakum dikali dengan permitivitas vakum. Di mana untuk harga C-nya atau cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan mu0 atau permeabilitas vakum 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber kali ampere pangkat minus 1 meter pangkat minus 2. Dan permitivitas vakum sama dengan 8,85418 kali 10 pangkat 12 kolom pangkat 2 Newton kali Newton pangkat minus 1 dan kali meter pangkat minus 2. Ya. Sedangkan untuk kita menghitung panjang gelombang elektromagnetik dan frekuensi gelombang elektromagnetik, kita menggunakan persamaan C sama dengan panjang gelombang kali frekuensi, atau secara rumus C sama dengan lambda kali frekuensi. Bisa kita menentukan panjang gelombang dengan menggunakan lambda sama dengan C per frekuensi, atau menentukan frekuensi sama dengan C per lambda. Dari persamaan tadi kita bisa melihat semakin besar panjang gelombang, semakin kecil frekuensinya. Atau sebaliknya, semakin besar frekuensi, semakin besar panjang gelombang. Kenapa? Karena terlihat tadi dalam persamaan bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Ini bisa dilihat pada gambar jenis-jenis gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang dan frekuensinya.
Kalau pada gambar, anak panah ke kanan dan ada anak panah ke kiri. Untuk anak panah ke kanan itu kenaikan frekuensinya dinaikkan atau dibesarkan. Sedangkan untuk ke kiri penurunan frekuensi. Ya, kita contoh misalkan kalau pada gambar, sinar gamma makin ke kanan frekuensinya makin besar, gitu. Sedangkan makin ke kiri habis sinar X, ultraviolet, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, dan radio itu makin ke kiri frekuensinya makin kecil. Dan sebaliknya, jika panjang gelombang ke kiri, maka panjang gelombangnya lebih kecil. Sedangkan arah ke kanan, panjang gelombangnya lebih besar. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Ibu berharap kalian dapat mengerti dan memahami. Untuk itu, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat bekerja. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Salam sehat.